Kita lanjutkan pelajaran kita. Hmm. Warrujaza fahjur ya. Seperti yang kemarin warrujaza fahjur. Arrujaz artinya al-asnam, patung-patung. Wahajruha tarkuha wa ahluha wal bara'atu minha wa ahliha. Wal bara'atu minha wa ahliha. Akhadha ala hadha asyra sinina yad'u ila tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut yaitu berdakwah kepada kaumnya selama 10 tahun. Wa ba'dal ashri urija bihi ila sama' wa furidat alaihi salawatul khams. Setelah 10 tahun beliau dimi'rajkan ke langit wa furidat alaihi salawatul khams, dan di langit itu diwajibkanlah salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah thalatha sinin wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah 3 tahun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Makkah, maka diperintahkan setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Wal hijratu intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummah min baladi syirki ila baladil Islam wa hiya baqiyatun ila an taqumas sa'ah. Ya, jadi setelah 10 tahun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berhijrah, lalu sholat di Makkah selama 3 tahun, kemudian berhijrah ke Madinah. Yang dimaksud dengan hijrah itu adalah intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Dan hijrah ini wajib bagi umatnya dari negara kesyirikan, negara yang penduduk yang berbuat syirik, ke negara Islam. Dan hukum hijrah ini wajib sampai hari kiamat. Dalil qauluhu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilah wa la yahtaduna sabila fa ulaika 'asallahu wa ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sungguhnya orang-orang yang Allah wafatkan mereka zalimi anfusihim, dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka. Qalu fima kuntum, malaikat bertanya, kenapa kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard, kami dulu orang yang lemah di bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas dan kalian bisa berhijrah? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Nah, mereka, tempat mereka jahannam wa sa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina minir rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilah wa la yahtaduna sabila. Faulaika asallahu wa ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Kecuali orang-orang lemah dari laki-laki, perempuan dan anak-anak, la yastati'una hilah, yang tidak memiliki tipu daya atau tidak memiliki cara, tidak memiliki kesempatan, wala yahtaduna sabila, uh, tidak mendapatkan petunjuk. Faulaika asallahu ya'fu anhum, mereka lah yang semoga Allah ampuni mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafurun, Allah Maha Pengampun
Lalu di ayat yang lainnya, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Hai hamba-hambaku yang beriman, sungguhnya tanahku, bumiku luas, fa iyaya fa'budun. Maka hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada komentar dari Imam Al-Baghawi. Beliau mengatakan, sababun nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Nah, ayat ini penyebab turunnya adalah kepada kaum muslimin yang mereka masih berada di Mekah tidak melakukan hijrah. Allah memanggil mereka dengan nama iman. Allah memanggil mereka dengan nama iman. Nah, selalu selanjutnya dalil hijrah dari sunnah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la tanqatil hijrah hatta tanqati'a taubah wa la tanqati'a taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hijrah ini tidak akan terputus atau tidak akan hilang hukumnya sampai hilang hukum taubat atau hilang kesempatan untuk bertaubat. Wa la tanqati'a taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, dan taubat tidak akan ditutup kesempatannya sampai matahari terbit dari barat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hijrah dari biladil syirk ila biladil kufur wajibatun ala hadhil ummah ila an taqum as-sa'ah. Jadi hijrah dari negeri kekafiran menuju negeri Islam itu wajib bagi kaum muslimin sampai terbitnya matahari dari barat atau sampai hari kiamat. Nah, di sini pengertian hijrah secara syariat itu adalah tarku ma yakrahuhullahu wa ya'bah ila ma yuhibbuhu wa yardah. Hijrah adalah meninggalkan apa yang Allah benci dan Allah enggan hal itu dilakukan oleh hambanya, ila ma yuhibbuhullahu wa yardah, kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, jadi yang namanya hijrah adalah meninggalkan apapun yang Allah benci, yang Allah tidak sukai, menuju kepada apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Nah, di sini hijrah ada tiga bentuk. Yang pertama, hijrah tu amalisu, hijrah dari amal keburukan. Wasani hijratu baladisu, hijrah dari negara yang buruk. Wasalis hijratu ashabis su, hijrah menjauhi dari teman-teman yang buruk. Dan di sini masuk di antara orang-orang kafir, orang-orang pelaku bid'ah dan orang-orang yang berbuat kefasikan. Nah, sekarang kita bahas kapan hijrah itu menjadi wajib bagi kita sebagai umatnya. Kapan hijrah itu menjadi wajib bagi kita? Jika terkumpul dua syarat. Ketika dua syarat ini sudah terkumpul, maka wajib bagi kita untuk hijrah dari tempat tersebut. Yang pertama, adamul qudrah ala izharid din. Tidak mampu untuk menampakkan keislaman. Tidak mampu untuk menampakkan keislaman. Ya. Jadi syarat yang pertama adalah tidak mampu untuk menampakkan keislaman. Nah, kalau dia di negara tersebut mampu untuk menampakkan keislamannya, maka hijrah dari tempat tersebut
hukumnya adalah sunnah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah al-qudratu alal khuruj min biladil kufri. Syarat yang kedua adalah mampu untuk keluar dari negara yang kafir, negara kekufuran. Ya, jadi syaratnya dua itu. Pertama, tidak mampu menjalankan aktivitas agama di situ, menjalankan menyiarkan syiar-syiar Islam di situ. Yang kedua, dia mampu untuk keluar dari negara kafir tersebut. Nah, yang dimaksud dengan idharuddin, menampakkan keislaman, itu artinya apa? I'lanu sya'airihi wa ibtalu dinil musyrikin. Yang dimaksud adalah mengiklankan syiar-syiarnya, mengiklankan syiar-syiar Allah, menyebarkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam, nilai-nilai Islam. Yang kedua, ibtalu dinil musyrikin, membatalkan atau menyatakan salah agama orang-orang musyrik. Menyatakan salah agama orang-orang musyrik. Ya, jadi dikatakan tidak mampu, afan, dikatakan tidak mampu menyi- hmm, apa namanya? Menampakkan syiar-syiar keislaman, menampakkan agama itu dua, yaitu mengiklankan syiar-syiarnya, menyebarkan syiar-syiar Islam, ya seperti azan gitu ya. Kalau seorang tidak bisa melakukan azan, mengumandangkan azan di suatu negara, maka itu udah menjadi tanda awal bahwasanya dia harus hijrah dari tempat tersebut. Yang kedua, ibtalu dinil musyrikin. Nah, yang kedua, membatalkan agama orang-orang musyrik, yaitu yang dimaksud adalah kita dengan aman menyatakan bahwasanya agama lain salah, agama lain tidak benar. Nah, itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, oh enggak cukup. Yang kedua adalah syarat kedua adalah al-qudratu alal khuruji min biladil kufri. Mampu untuk keluar dari negara kekafiran. Negara yang kafir. Kalau tidak mampu, maka dia mendapatkan uzur untuk tidak keluar dari negara tersebut. Oke, selanjutnya. Eh, Selanjutnya, falam astaqarra bil Madinah ya. Falam qala al-musannif rahimahullah. Falam astaqarra bil Madinati umira bi baqiyati syara'il Islam. مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Nah, setelah beliau berhijrah dari Mekkah menuju Madinah, umira bi baqiyati syara'il Islam. Beliau diperintahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, syariat-syariat yang lain seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, al-amru bil ma'ruf,
memerintahkan kebaikan, wa nahyi 'anil munkar, melarang keburukan dan lain-lain. Akhadha ala hadza asyra sinin. Beliau melakukan syiar-syiar tersebut, menjalankan syiar-syiar tersebut, perintah-perintah tersebut selama 10 tahun. Wa tufiya wa tufiya salawatullahi wa salamuhu alaih wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu la khaira illa dallal ummata alaih wa la syarra illa hadzaraha minhu. Setelah 10 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, wa dinuhu baqin. Ketika beliau meninggal, agamanya tetap hidup, Islam tetap ada, tidak ditinggalkan ajarannya. Karena ada beberapa pendapat setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, artinya syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam itu sudah gugur kewajibannya untuk dilaksanakan oleh umatnya. Nah ini pemikiran yang keliru, ya. Jadi ketika para sahabat mereka mengira ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka telah selesai urusan mereka, maka telah selesai ajaran syariat Islam. Tapi yang benar adalah wadinuhu baqin, agamanya tetap ila an taquma sa'ah, sampai hari kiamat. Wa hadza dinuhu, dan inilah agamanya Allah. La khaira illa dallal ummata alaih. Tidak ada kebaikan kecuali telah beliau katakan, telah beliau tunjukkan kepada umatnya. Ya. Jadi tidak ada satupun kebaikan kecuali telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada keburukan sedikit pun kecuali telah beliau peringatkan. Ya, tidak ada setiap keburukan kecuali telah beliau peringatkan kepada umatnya. Wal khairal ladzi dallaha alaih, wal khairul ladzi dalla alaih, dan kebaikan yang beliau tunjukkan kepada umatnya, yang beliau ajarkan kepada umatnya adalah at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhullah wa yardah. Jadi kebaikan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah tauhid. Yang pertama, paling utama adalah tauhid. Yang kedua adalah wa jami'u ma yuhibbuhullah wa yardah. Dan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa syarrul ladzi hadzaraha minhu asyirku wa jami'u ma yakrahuhu wa ya'bah. Dan keburukan yang beliau peringatkan, keburukan yang beliau wanti-wanti kepada umatnya, yaitu adalah perbuatan syirik dan semua hal yang Allah benci dan Allah enggan hal itu dilakukan oleh hambanya. Lalu selanjutnya, ba'athahu Allahu ilan nasi kafah waftarada ta'atahu ala jami'is thaqalain al-ins wal jin. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله له الدين. Mana ini? وكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Nah, di sini ba'athahullahu ilan nasi kafah. Allah utus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, utus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia secara keseluruhan. Yang dimaksud manusia di sini adalah al-ins wal jin, jin dan manusia, bukan hanya manusia. Jadi Muhammad adalah seorang nabi yang diutus kepada jami'is tsaqalain, seorang utusan yang diutus kepada manusia dan kepada jin.
Bagaimana dijelaskan oleh musannif setelahnya, waftarada ta'atahu ala jami'is saqalain. Dan Allah wajibkan kita semua untuk taat kepadanya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kayak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jami'is tsaqalain. Ya. Di sini Allah wajibkan taat kepadanya, kepada siapa? Allah wajibkan jami'is tsaqalain. Dua kelompok, yaitu al-jin wal ins, manusia dan jin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Wahai manusia, sungguhnya aku adalah Rasulullah adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Wa kammalallahu bihiddin, dan Allah sempurnakan agamanya, Allah sempurnakan agama Islam melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridhoi agama Islam sebagai dan aku ridho Islam sebagai agama. Nah, lalu dalil kematiannya, meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun, inda rabbikum takhtasimun. Sungguhnya engkau akan mati, wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sungguhnya kalian pada hari kiamat di sisi Allah akan saling takhtasimun, berselisih. Nah, di sini menjadi dalil bahwasannya ada yaumul ba'tsi, ada hari kebangkitan. Wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia ketika mereka meninggal, ketika mereka meninggalkan dunia ini, yub'atsun, mereka akan dibangkitkan. Dalilnya apa? Qauluhu ta'ala, minha khalaqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari nyalah, maksudnya dari tanahlah kalian diciptakan, atau aku ciptakan kalian, kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah inilah kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu juga kami keluarkan kalian sekali lagi. Di ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Dan Allah anbatakum, menumbuhkan kalian, minal ardi nabata, dari tanah. Maksudnya menciptakan kalian dari tanah, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah kembalikan kalian ke tanah dan Allah keluarkan kalian dari tanah tersebut. Wa ba'dal ba'tsi muhasabuna mujziyuna bi'amalihim. Nah, setelah dibangkitkan, apa yang terjadi setelah dibangkitkan? Yuhasabun nasu wa yujzaun. Manusia akan dihisab dan dibalas perbuatan-perbuatan amal mereka. Mujziyuna bi'amalihim. Mujziyuna bi'amalihim, dibalas perbuatan-perbuatan mereka.
Nah, apa itu hisab? Hisab itulah adu a'malil abdi yaumal qiyamah. Hari hisab, yaumul hisab itu adalah hari perhitungan amalan-amalan hamba pada hari kiamat. Amalan hamba pada hari kiamat. Wa yaumul jaza, dan hari pembalasan yang dimaksud adalah as-sawabu 'alaiha bin na'imil muqim wa daruhul jannah awil azabil alim wa daruhun nar wal iyadu billah. Nah, yaumul jaza, hari pembalasan itu adalah maksudnya pemberian pahala atau nah, pemberian pahala berupa kenikmatan yang abadi dan tempatnya adalah di surga, atau dengan azab yang pedih dan tempatnya adalah neraka. Nah, di sini ada poin penting yang ditebalkan, yang harus menjadi perhatian buat kita. Waman kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia telah kafir. Barang siapa yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, yang tidak meyakini bahwasannya kita akan dibangkitkan setelah kita meninggalkan dunia ini, kafar, maka dia kafir. Maka dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Dalilnya apa? Qauluhu ta'ala za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Nah, di sini za'amal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir mereka mengira alla yub'atsu, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakanlah tidak, demi Allah, la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kalian akan dibangkitkan, kemudian kalian akan diberitahukan terhadap amalan-amalan yang telah kalian lakukan di dunia. Wadzalika 'alallahi yasir, dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini berarti ke sini ya. Ah ya. Nah, ini ayat ini menjadi apa ya? Dugaan mereka, pengakuan mereka yang menjadikan mereka orang-orang kafir. Nah, di sini Allah mengatakan orang-orang yang tidak meyakini, orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka tidak dibangkitkan setelah mereka meninggal, Allah kategorikan mereka, mengatakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Maka di sini mengingkari hari kebangkitan adalah sebuah kekufuran. Nah, di sini sebagaimana orang-orang musyrik meyakini atau mengakui bahwasannya hari kiamat, atau tidak adanya hari kiamat. Allati sayyarathum kufara. Nah, ucapan itu, keyakinan itu menjadikan mereka sebagai orang-orang kafir. Faman idda'a madda'ahu fankara al-ba'tsa sara kafiran mithlahum. Barang siapa yang mengakui atau menyatakan, meyakini seperti yang dinyatakan oleh mereka, yaitu tidak adanya hari kiamat menurut mereka, tidak adanya hari kebangkitan menurut mereka, atau mengingkari hari kebangkitan, sara kafiran mislahum, mereka maka dia telah menjadi orang yang kafir seperti mereka, orang-orang yang mengatakan hal tersebut. Kita sampai sini dulu. Eh, nah, ya, kita sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Baik.
Kalau tidak ada, mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.